Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Oktanovianti dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai evolusi jerapah. Nah, sebelum kita mengulik lebih luas mengenai apa itu evolusi jerapah, kita akan terlebih dahulu memperkenalkan mengenai apa itu evolusi. Nah, evolusi ini merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan antara genetik antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, menurut KBBI, evolusi ini adalah perubahan atau dalam tanda kutip itu pertumbuhan dan perkembangan yang secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan ataupun secara sedikit demi sedikit. Teman-teman tahu, salah satu hewan khas yang hidup di Afrika adalah jerapah loh. Nah, jerapah ini memiliki keunikan tersendiri di mana ia memiliki leher yang panjang, badan yang tinggi, terus dia juga memiliki bentuk pola warna tubuh yang sangat indah. Sehingga dia ini memiliki perbedaan yang sangat berbeda dari hewan-hewan lainnya. Nah, tentunya jerapah juga memiliki kerabat terdekatnya tersendiri. Namun sayangnya banyak yang sudah punah. Tapi sampai sekarang masih ada satu sahabat terdekat yang masih hidup, yaitu adalah okapi. Nah, pada video kali ini saya akan memfokuskan ke tentang apa itu evolusi jerapah. Nah, dimulai dari asal-muasal jerapah itu sendiri dan mengapa jerapah tersebut memiliki leher yang sangat panjang. Untuk itu, mari kita simak videonya sampai habis. Jerapah memiliki nama lain yaitu zarafah. Dan nama ilmiah dari jerapah ini adalah Giraffa camelopardalis. Adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Nah, ini juga termasuk ke dalam Artiodactyl yang merupakan grup mamalia terbesar yang di dalamnya juga termasuk sapi, rusa, dan juga kambing. Nenek moyang binatang tersebut mempunyai penampilan yang mirip atau menyerupai dengan rusa, termasuk juga nenek moyang jerapah. Nah, nenek moyang jerapah ini juga mirip dengan rusa. Namun, jerapah mempunyai ukuran yang lebih besar. Persamaan yang dimiliki rusa nenek moyang jerapah modern yaitu adalah keberadaan tanduknya. Akan tetapi, tanduk jerapah ditutupi oleh kulit yang sama dengan hewan okapi. Pada periode Miosin sekitar 20 juta tahun yang lalu, ini iklim berubah menjadi sangat dingin dan kering. Nah, pada periode ini binatang yang berkuku ini hidup dengan makmur. Dan di periode ini juga nenek moyang bersama antara rusa, sapi, dan jerapah ini hidup. Namun, sekarang jerapahlah yang mempunyai paling sedikit kerabat dekat karena kebanyakan kerabat terdekat dari jerapah tersebut sudah punah. Selain okapi, juga ada kerabat terdekat lainnya, yaitu adalah pronghorn yang berasal dari Amerika Utara. Jerapah merupakan salah satu hewan yang terbilang unik. Hewan yang tergolong mamalia ini memiliki leher yang sangat panjang dibandingkan dengan hewan lainnya. Leher yang panjang ini bisa membantu jerapah untuk mendapatkan makanan dari pepohonan yang sangat tinggi. Namun bagaimana dengan asal-usul jerapah yang bisa memiliki leher yang begitu panjang? Sekitar 15 tahun yang lalu, hidup sekelompok hewan mirip kijang dengan leher panjang di padang rumput Afrika. 10 tahun kemudian, hewan mirip kijang berleher panjang itu telah berevolusi menjadi binatang yang sangat mirip dengan jerapah modern. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai dengan 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Sedangkan jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan dari jerapah jantan.
Leher jerapah hanya tersusun dari 7 tulang belakang, sama persisnya seperti tulang leher pada manusia. Lalu, bagaimana leher jerapah tersebut bisa berkembang dan bertambah panjang? Nah, salah satu tokoh dari evolusi adalah Charles Darwin. Nah, beliau merupakan seorang naturalis dan geologis Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya terhadap teori evolusi. Ia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang biak dari waktu ke waktu. Charles Darwin pernah mengungkap bahwa fenomena yang terjadi pada leher jerapah mungkin ada hubungannya dengan seleksi alam. Darwin berpikir dulunya tidak semua moyang jerapah memiliki leher yang panjang, hanya beberapa yang demikian. Nah, moyang jerapah memiliki leher yang panjang. Inilah yang mampu bertahan hidup lebih lama karena bisa menjangkau cabang pohon yang lebih tinggi sehingga bisa mengonsumsi lebih banyak makanan. Dampaknya, moyang jerapah dengan leher yang panjang lebih sukses dalam bertahan hidup, sementara populasi jerapah yang berleher pendek secara bertahap-tahap akan menyusut. Namun, gagasan ini mulai ditinggalkan setelah munculnya sudut pandang yang berbeda tentang gagasan evolusi jerapah. Ilmuwan lain beranggapan bahwa leher jerapah panjang tidak ada hubungannya dengan pencarian makanan, namun terkait dengan masalah seks jerapah. Nah, hal ini dilihat dari jerapah jantan yang memenangkan hati jerapah betina, di mana mereka harus mengembangkan leher panjang mereka. Di sabana Afrika, 2 jerapah jantan akan bertarung dengan mengaitkan leher satu sama lain demi mendapatkan jerapah betina. Kedua jerapah jantan akan berdampingan mengayunkan bagian belakang kepala masing-masing untuk berduel dengan lawan. Tengkorak jerapah memiliki lapisan sangat tebal, sehingga duel semacam ini tidak akan ada masalah untuk mereka. Kepala jerapah bak palu super kuat, yang bisa mematahkan tulang lawan. Dengan demikian, memiliki leher yang panjang dan kuat akan memberikan keunggulan dalam duel tersebut. Ahli mengemukakan, jerapah jantan dengan leher yang panjang tidak hanya cenderung menang lebih sering, tetapi juga lebih diminati oleh para jerapah betina. Pada tahun 2016, ilmuwan menemukan sebuah fosil yang hampir sempurna di dekat Madrid, Spanyol. Asumsi mereka, ini merupakan fosil nenek moyang jerapah, seperti jerapah yang bisa dilihat sekarang ini. Fosil jerapah purba yang ditemukan ini juga memiliki 4 tanduk di kepalanya. Nah, sebelumnya sudah ditemukan fosil lebih tua dari keluarga yang dikenal dengan girafid, namun tidak dalam keadaan utuh. Perkembangan ilmu pengetahuan tentunya tidaklah statis, sehingga para ahli penemuan menemukan fenomena dan pertanyaan-pertanyaan yang terbaru. Misalnya, kalau jerapah makan dari pohon yang tinggi, justru peneliti yang mengamati pola makan jerapah menemukan bahwa jerapah lebih memilih makan dari pohon yang rendah. Nah, inilah yang melahirkan teori tentang termoregulasi jerapah. Nah, ada salah satu peneliti yaitu Graham Mitchell dan timnya dari Universitas Wyoming, Amerika Serikat. Dalam penelitiannya tersebut pada tahun 2010 yang menyimpulkan bahwa jerapah dewasa yang memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi pada musim kering dibandingkan dengan jerapah dengan leher pendek. Ternyata jerapah memanjangkan lehernya itu untuk mengurangi proporsi permukaan tubuhnya yang terkena oleh sinar paparan matahari. Nah, proses termoregulasi jerapah inilah yang membantunya untuk tetap bertahan hidup di lingkungan yang panas dengan kebutuhan nutrisi dan cairan yang diperlukan. Wah, banyak sekali ya pandangan para ahli mengenai evolusi dari jerapah ini. Nah, itulah tadi materi mengenai evolusi jerapah. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.